Indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir di zona hijau pada penutupan perdagangan sesi kedua Senin 21 April 2025. Indeks naik 7,69 poin atau menguat 0,12% ke posisi 6.445. Pada akhir perdagangan sesi kedua ada 289 saham naik, 295 saham turun, dan 220 saham tidak bergerak. Kemudian 4 indeks sektoral menguat yang mendorong kenaikan IHSG dengan kenaikan terbesar berada di sektor teknologi yang naik 3,39%, kemudian sektor barang baku naik 1,64% dan sektor perindustrian naik 0,43%. Sementara itu 7 indeks sektoral lainnya melemah dengan pelemahan terdalam berada di sektor energi yang turun 0,68%, sektor infrastruktur turun 0,57%, dan sektor barang konsumen primer turun 0,56%. Lantas apakah tren penguatan IHSG ini akan berlanjut hingga esok hari? Untuk membahasnya saya langsung saja kita bergabung bersama VP Marketing Strategi and Planning Kiwum Sekuritas Octavianus Audi. Selamat sore Pak. Ya, sorry Bu. Ya, halo, selamat sore Pak Okta. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Ya, Pak Okta, ini kita langsung saja. Ya, Seperti apa sih rangkuman pergerakan IHSG untuk hari ini Pak? ya. Jadi memang untuk pergerakan ISG hari ini, gitu ya, di tengah pasca kemarin adanya negosiasi dengan Amerika Serikat, kami melihat respon pasar yang cenderung wait and see di sini ya. Terlihat volume transaksi perdagangan hari ini cenderung lemah dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, dan saat ini memang rata-rata di bawah 20 hari terakhir. Jadi ya kelihatan sekali ini pasar cenderungan lebih hold, lebih wait and see, dan kelihatannya kecenderungan kita juga masih akan bergerak sideways gitu ya, dan memang ruang pergerakannya masih cukup sempit. Kami melihat di sini pergerakannya di antara 6.70 sampai dengan di 6.480. Jadi rentangnya cukup sempit sekali pergerakannya, dan ini memang mencerminkan pasar cenderung masih menunggu gitu ya, karena kalau kita baca terkait dengan rilis yang sudah diberikan oleh Amerika Serikat, ada beberapa sebenarnya ini kan juga lihat bukan hanya soal perihal tarif impor gitu ya, ini bukan hanya sekedar perang dagang, tetapi ini lebih merujuk pada beberapa yang dikonsentrasikan, salah satunya yang permasalahan ada terkait dengan kris gitu ya, karena memang sebelumnya Mastercard ini sudah mulai semakin ditinggalkan. Jadi ya ini harapan pasar adalah pasar menantikan bagaimana respon gitu ya, apakah kebijakan pemerintah akan menerima sepenuhnya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa Tiongkok di sini juga sudah mulai sedikit lebih garang gitu ya kepada negara-negara yang kelihatannya akan memberikan kesepakatan kepada Amerika Serikat. Jadi seperti itu, Bu. Ya, Pak Okta, dengan pergerakan pasar yang masih wait and see dan cukup sempit, apakah ada kemungkinan tren penguatan akan terjadi esok hari dan mengembalikan ke level psikologis 6.500-an, Pak? Ya, untuk saat ini memang kami masih melihat belum melihat yang signifikan gitu ya, karena memang kami melihat secara volume transaksi ini sudah menunjukkan bahwa pasar cenderung masih potensi, ditambah juga hari ini harga emas signifikan naik sempat menyentuh level 3.000 US dollar per troy ounce, yang memang menunjukkan adanya shifting gitu ya, ada perpindahan ke dalam aset-aset safe haven atau aset-aset yang free risk. Jadi ini juga menjadi PR, apakah kita masih bisa menguat gitu ya, karena memang yang dibutuhkan saat ini adalah likuiditas. Karena kalau kita lihat selain tren volume perdagangan yang turun, memang kalau kita lihat dari nilai sisi transaksi juga kecenderungan mengalami stagnasi bahkan cenderung melemah. Jadi yang diharapkan saat ini adalah memang pasar menantikan bagaimana responnya, dan kami juga melihat jika memang nanti peta atau roadmap-nya ke depan sudah diberikan cukup clear oleh pemerintah, ya saya yakin ISG bisa 6.500 juga masih bisa. Tapi untuk esok hari kami kelihatannya masih melihat akan ISG masih bergerak terbatas. Ya, Pak Okta, saham-saham apa saja yang perlu dicermati untuk esok hari mengingat perang dagang yang semakin memanas, Pak, setiap harinya? Ya, jadi memang untuk saat ini untuk alokasi sobat investor bisa memanfaatkan untuk lebih saham-saham atau yang memasuki kategori defensif gitu ya. Memang kami lihat ada dari sisi utilitas, lalu juga dari telekomunikasi, dan juga ada dari consumer yang cyclical. Tapi memang kalau untuk yang strategik seperti banking atau yang leadernya dari saham-saham sektornya, ini memang lebih disarankan untuk jangka yang lebih panjang. Tetapi untuk yang bisa dimanfaatkan dalam jangka pendek,
Ya, kami melihat di sini adalah saham-saham yang memang berkorelasi positif terhadap harga komoditas emas. Itu kalau sobat investor bisa perhatikan ada Antam, lalu juga ada MDKA, PSAB, gitu ya, dan ada HRTA yang memang ini bisa dimanfaatkan untuk yang lebih short term. Karena kami melihat korelasinya cukup positif dengan kenaikan harga emas terhadap pendapatan yang menentukan produsen ataupun penjual emas. Begitu, Bu. Ya, Pak Okta, sepertinya negara Cina tidak main-main, bahkan mengancam negara-negara yang bernegosiasi perang tarif. Apa sih yang perlu diwaspadai dari kondisi di pasar saham kita ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya yang perlu kita cermati adalah kalau kita lihat dari sisi nilai dagang Indonesia dengan Tiongkok itu memang memiliki secara value yang besar, tapi memang kita kecenderungan defisit. Jadi ini juga perlu diperhatikan secara baik-baik gitu ya oleh pemerintah, khususnya memang kebijakan yang perlu diambil adalah bagaimana kita menjaga sebenarnya dari sisi Indonesia itu sendiri. Jadi kita tidak didikte dengan Amerika Serikat, tetapi kita juga menjaga hubungan relasi yang baik. Memang Indonesia sudah bergabung dengan BRICS, ini juga menjadi langkah yang defensif gitu ya untuk menjaga situasional dengan ASEAN termasuk juga dengan Tiongkok. Tetapi yang kita perlu elaborasi lebih jauh adalah bagaimana implementasi dari strategi pemerintah ini, apakah ini justru malah akan memperberat posisi Indonesia, karena kita sebenarnya saat ini adalah di dua negara yang sedang saling perang tarif gitu ya, tetapi Indonesia ini seperti terombang-ambing. Jadi memang yang perlu diperhatikan adalah pemerintah harus cermat mengkalkulasi dengan baik gitu ya, dan pada akhirnya harus mengambil keputusan khususnya bisa menjaga nilai tukar rupiah kita gitu ya. Dan so far so good, hari ini rupiah kita juga menguat seiring dengan kemarin neraca dagang kita surplusnya signifikan di atas ekspektasi pasar gitu ya. Jadi memang ini sudah cukup baik, tetapi kesalahan dalam pengambilan keputusan juga akan bisa berdampak signifikan terhadap ekonomi kita ke depannya. Jadi memang harapannya pasar saat ini adalah bagaimana pemerintah bisa mengatur atau bisa mengambil langkah yang lebih strategis, memperkuat posisi Indonesia, jadi tidak terombang-ambing di dua negara tersebut. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Okta untuk waktu dan analisisnya. Sehat selalu ya, Pak. Ya, sama-sama, Bu.